Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita jumpa lagi pada perkuliahan hari ini tentang akidah tauhid di Akademi Dakwah Indonesia, Dewan Dakwah Islami Kota Bogor. Semua sehat ya? Semua sehat ya? Ya, tetap semangat. Ya, hari ini kita setelah UAS ujian akhir semester, kita lanjut kuliahnya dan kita akan membekali pemahaman tentang hal-hal yang bersifat umum, yang bersifat terjadi secara global, baik di negeri kita maupun di negeri yang lain. Kita adalah New World Order, ya, konspirasi global Zionisme internasional, ya, dengan tujuan untuk menciptakan atau mengambil alih kekuasaan satu tangan di muka bumi, yaitu adalah misi Zionisme internasional. Ini cukup panjang kuliah kita karena ini pengetahuan umum, walaupun ini tidak berkaitan langsung dengan kurikulum, tapi ini adalah pemahaman yang tidak perlu untuk diujikan, gitu ya. Nanti bisa dikopi ya, selainnya. Jadi kita harus tahu bahwa di dunia ini ada kekuatan global yang tujuannya ingin mengambil kekuasaan ya, seluruh negara-negara di muka bumi ini dalam satu tangan, yaitu Zionisme internasional. Dan mereka melakukan konspirasi. Karena konspirasi adalah persekongkolan atau rencana-rencana yang dibangun atau yang dirumuskan antara dua pihak atau berbagai pihak. Nah, ini adalah namanya konspirasi. Konspirasi global berarti ini melibatkan seluruh tatanan negara-negara ya, yang ada di muka bumi. Nah, konspirasi ini ada konspirasi jahat tentu saja. Kalau konspirasinya konspirasi yang baik, tidak ada masalah gitu ya. Karena persekongkolan yang dirumuskan untuk membuat rencana-rencana besar, tapi tujuannya adalah untuk melakukan tindakan misi tujuan, yaitu pemerintahan satu tangan di muka bumi, yaitu misi mereka adalah menghidupkan kembali Haikal Sulaiman atau Kerajaan Sulaiman. Kita tahu Kerajaan Sulaiman itu ya, di dalam sejarahnya dijelaskan dalam Al-Quran. Ya, Sulaiman ini adalah mewarisi kerajaan Nabi Daud karena Sulaiman adalah putra Nabi Daud. Kemudian Sulaiman ini diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berbicara dengan makhluk-makhluk yang lain yang di muka bumi, memerintahkan angin, memerintahkan jin, memerintahkan hewan-hewan yang lain untuk tunduk dan patuh dengan kekuasaannya. Ya, juga termasuk manusia tentu saja. Nah, inilah yang sebenarnya misi Zionisme internasional yang saat ini juga sedang dikembangkan, terutama ingin mengambil alih kekuasaan di Baitul Maqdis di Palestina, ya, yaitu ingin kembali mengambil alih Masjid Al-Aqsa. Ya, itu sampai sekarang masih terjadi dan hari-hari terakhir ini perang besar luar biasa ya. Iran sudah mulai membantu serangan Hamas dan seterusnya. Kita nggak peduli apakah Iran itu kelompok Syiah atau apa, yang penting ingin menghancurkan kekuasaan New World Order tadi, ya, artinya misi jahat dari Zionisme internasional untuk mengambil alih kekuasaan satu tangan di muka bumi itu, kemudian supaya bisa digagalkan, sehingga kita umat Islam dimanapun juga harus peduli masalah ini. Ya, inilah yang disebut konspirasi. Sebenarnya mereka orang-orang Zionisme internasional Yahudi itu tidak berani memerangi kaum muslimin atau umat manusia secara terbuka. Maka mereka menggunakan konspirasi tadi, menggunakan tangan-tangan orang lain untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakannya, itu mempengaruhi orang lain supaya membantu peperangan mereka. Maka dalam sejarah mereka itu tidak pernah berani perang terbuka dengan para pejuang-pejuang, terutama adalah pejuang mujahidin kaum muslimin. Mereka hanya memerangi di balik-balik tembok. Ya, di balik tembok artinya di balik benteng-benteng. Sehingga mereka tinggal pencet-pencet dengan alat sekaligus menyuruh orang lain. Nah, itu dijelaskan di dalam surat Al-Asr ayat 14 ya. Surat nomor 59 ayat yang ke-14. Di situ Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Ba'sahum bainahum syadid. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Allah menyatakan itu, memberikan gambaran kepada kita kaum muslimin bahwa sifat mereka itu tidak berani perang terbuka. Makanya sampai hari ini mereka beraninya salah. Silakan. Jadi di dalam ayat Quran ini Allah beritahu bahwa mereka tidak pernah berani memerangi secara terbuka dengan para pejuang, ya, dengan para pejuang, kecuali dari balik-balik benteng. Makanya sudah sangat terkenal mereka beraninya dengan mama, ya, dengan ibu-ibu dan anak-anak. Kalau berhadapan langsung dengan para pejuang, ya, tentara pejuang, mereka itu banyak yang tidak berani. Makanya di dalam sejarah, di dalam berita-berita ditemukan mereka pakai pampers. Ngompol soalnya kalau sudah berhadapan dengan para pejuang, ya. Jelaskan dalam ayat tadi, mereka tidak akan memerangi kamu secara bersama-sama, artinya secara terbuka, kecuali di negeri-negeri yang berbenteng atau di balik tembok. Jadi jelas sekali, itu pernyataan Allah. Mereka itu kaum pengecut, tapi memiliki misi menggunakan orang-orang lain, negeri-negeri yang lain. Itulah yang disebut dengan konspirasi. Nah, inilah yang akan kita pelajari. Mudah-mudahan nanti ini menjadi pengetahuan. Tidak masuk puas, ya. Ini pelajaran tidak masuk UAS, karena kita kan sudah UAS, ya. Ini adalah tambahan-tambahan pengkayaan supaya pemahaman kita lebih luas, bahwa di dunia ini kita tidak hanya sekedar di lingkungan kita, tetapi perjuangan kita secara terbuka, ya, harus membela perjuangan saudara-saudara kita yang lain di muka bumi ini supaya betul-betul mendapatkan kemerdekaan. Ya, kemerdekaan itu artinya kita bebas hidup, ya, dengan berbuat apa saja, tapi berbuat apa saja yang terbaik yang bisa menjadi amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya begitu, tidak takut kepada siapapun kecuali tunduk dan patuh, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah perkuliahan kita pada hari ini, semoga nanti bermanfaat.